Ini nanti dikenal sebagai metode Montessori. Jadi cara mendidik anak dengan gaya Montessori. Boleh nanti kalau ada yang ingin membandingkan model Montessori ini dengan model yang lain, termasuk dengan hari ini kan terkenal sekali kurikulum Merdeka Belajar. Ini bagi saya mirip dengan itu, tapi untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, itu bagi saya lebih penting diawali dari usia awal ini. Apa sih bentuk pendidikan metode Montessori itu? Yang pertama apa? Kita sediakan suasana pembelajaran yang menstimulasi, mendorong mereka untuk ingin tahu dan sampai akhirnya mereka tahu sesuatu. Biarkan anak-anak belajar dari lingkungannya, tapi lingkungannya ini kita kondisikan. Ya kalau gak dikondisikan hari ini nanti tidak karu-karuan. Nanti, ya biarlah aja lah bu adik biar belajar sendiri. Tapi ya tiap hari yang ditonton kamu yang tiktokan, ibu yang sedang asik nonton drakor, terus bapaknya, ya dia kalau lihat itu terus ya belajarnya itu. Ayo dikondisikan, ciptakan lingkungan yang menstimulasi otaknya, mendorong dia untuk ingin tahu dan belajar. Jadi bentuknya lebih pada kita hanya mengawasi terus biarkan dia belajar sendiri. Kita ciptakan lingkungan yang cocok untuk dia. Ranahnya ada 5. Ini formalnya sebenarnya, ini prakteknya. Saya bilang tadi ya Montessori kan teorinya, metodenya banyak digunakan. Biasanya sekolah-sekolah yang pakai pendekatan Montessori itu menggarap 5 ranah ini. Bisa saja kalian imitasi di rumah kalian masing-masing. Boleh ciptakan rumah dengan model Montessori. Yang pertama apa? Practical life. Practical life itu ini sederhananya melatih mereka untuk mampu melakukan hal-hal praktis yang membuahkan kemandirian mereka. Latihan pakai baju sendiri misalnya, mandi sendiri dan lain sebagainya. Ini practical life, makan sendiri. Jadi biar saja mungkin makan sendiri di awal terus makanannya jatuh semua, nasinya kececeran semua, tidak apa-apa, pelan-pelan sampai di titik mereka bisa makan sendiri. Jangan dimarahi, biarkan dia eksplorasi. Biarkan dia ngerti betapa tidak nyamannya makan sambil kececeran. Sampai dia belajar kemudian, oh iya ini jangan sampai hati-hati, tidak kececeran. Ini practical life, sampai dia mandiri. Kadang-kadang kita kan tidak telaten, pinginnya bantu terus. Ya kalau dibantu terus ya dia tidak belajar. Siapa tahu nanti jadi ketergantungan. Mau apa-apa nunggu. Mau makan nunggu nanti kan disuapi. Kalau tidak disuapi akhirnya dia nangis karena dibiasakan dibantu. Yang kedua selain practical life adalah sensorial. Sensorial itu yang berhubungan dengan panca indera. Pendengaran, penglihatan, meraba, menyentuh dan lain sebagainya. Optimalisasi panca indera yang dimiliki, kemampuan pengelolaan pendayagunaan. Mungkin tentang warna, mungkin tentang mendengar ini, mendengar itu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, matematika, hitung-hitungan. Ini kan yang membuat kalian trauma itu kan sampai hari ini. Karena matematika itu kalian belajarnya langsung masuk di kelas, dikasih rumus, disuruh menghafalkan, diminta menerapkan. Jadinya matematika itu selalu ngeri hafalan rumus mesti. Bisa dikondisikan familiaritas kedekatan dengan matematika sejak kecil. Hitung-hitungan, 1 piring tambah 1 piring jadi 2 piring. 1 sendok tambah 1 sendok jadi 2 sendok. Ini menarik. Oh banyak orang datang, bedanya apa? Banyak sama sedikit bedanya. Ini kan fun.
matematikanya. Belajar dari lingkungan. Yang keempat, ranahnya adalah cultural. Jadi tentang budaya, lingkungan sekelilingnya. Ketemu orang yang lebih tua, salim ya. Ketemu yang muda, tidak boleh gegeran ya, cultural. Jadikan dia manusia yang berbudaya. Ngerti adatnya hidup. Dan yang kelima tentu saja bahasa. Bahkan kata Montessori, yang diserap anak pertama itu biasanya bahasa. Yang anak belum bisa jalan, itu kan belum bisa ngomong banyak dan lain sebagainya, itu pendengarannya fungsi dulu, dia mendengarkan bahasa dulu. Makanya kalau lingkungannya isinya orang misuh-misuh terus, ya jangan heran, dan cara ngomong, diksi dan lain sebagainya niru. Mungkin tidak hanya kata-katanya, mungkin intonasinya juga begitu. Kenapa ya orang daerah sana kalau ngomong tinggi-tinggi, tinggi semua, jangan-jangan. Ya karena memang yang didengarkan itu. Atau yang daerah sini kok lembut-lembut. Dan rata-rata begitu semua, ya karena memang dia menyerap itu dari lingkungannya sejak anak-anak. Nah, mulai garap ranahnya. Saya tidak tahu kalau usia-usia kalian ini bisa tidak ya dimulai dari nol terus diajari lagi. Kayak anak kecil biar beres kok. Kelihatannya hidupmu banyak yang tidak beres. Ayo, kalau komputer itu di reset, diinstal ulang gitu ya, biar jernih lagi. Kita mungkin terlalu banyak menyerap yang tidak beres. Tujuan utamanya apa? Discovery and liberation of child. Discovery itu menemukan. Kita temukan mutiara yang berharga dari anak ini. Kalau dalam bahasa agama, Allah tidak pernah menciptakan sesuatu, menghadirkan sesuatu itu sia-sia. Pasti sangat bernilai, pasti sangat penting, pasti sangat berharga. Tergantung kita bisa menemukannya atau tidak, menghidupkannya atau tidak. And liberation itu kita bebaskan dia sesuai potensinya. Tidak kita penjara dia dalam keinginan-keinginan kita, cita-cita kita, target kita, misi, ambisi kita. Biarkan dia dengan keinginannya, biarkan dia dengan keunikan, keistimewaannya. Jadi ini tujuannya itu, metode ini. Jadi anak tidak dibiasakan, diatur-atur, dilarang-larang sejak kecil. Tapi dibiasakan mandiri, memutuskan sendiri, memilih sendiri, mengerjakan apa-apa sendiri. Nah ini istilahnya discovery and liberation of child. Diharapkan nanti lahir anak yang mandiri, tanggap lingkungan, punya banyak kemampuan ini itu, disiplin, kreatif, mampu bersosialisasi. Ini kalau diucapkan itu indah ya, kalau ada anak kayak gini. Cuma ya prosesnya perlu sabar. Banyak di antara kita itu kan yang tidak sabar, pinginnya instan terus. Gimana caranya Indonesia ini 2-3 tahun ke depan itu bisa pendidikannya melampaui? Tidak bisa. Harus ada step-step, tahapan-tahapannya. Jadi harus tahu ini dulu baru ini. Kalau sudah tercapai ini, target selanjutnya. Karena saya lihat kadang-kadang saya jadi dosen sekian tahun terakhir ini kurikulum itu ganti 3-4 kali. Saya tidak mempermasalahkan yang bagus yang mana. Insya Allah bagus semua. Cuma ganti kurikulum berapa kali pun ya saya ngajarnya ya gitu-gitu aja. Mungkin dosen yang lain, guru yang lain juga begitu. Karena ketika ganti kurikulum yang berubah administrasinya. Jadi bukan
kualitas orientasinya. Jadi guru-guru mikirnya gimana cara bikin ini yang benar, cara bikin itu yang benar. Begitu masuk kelas, ya kaya biasa ya. Nah ini yang mungkin perlu evaluasi. Jadi baik. Jadi kuncinya di tadi ya, discovery and liberation. Strateginya memberi kesempatan anak untuk bereksperimen, meneliti, menelaah, melakukan sesuatu. Salah ya ndak apa-apa, nanti diperbaiki lagi. Keliru ya ndak apa-apa, nanti diluruskan. Jadi, yo kalau kayak bahasa iklan itu loh, kalau ndak kotor kan ndak belajar. Jadi ndak apa-apa, kadang-kadang kotor-kotor, kadang-kadang merusak-merusak, karena kadang anak kecil itu kan usil, latihan apa terus dia. Ada gelas buat main-main pecah. Tapi kan paling tidak dari situ dia banyak belajar. Cuma kalau dibentak, dimarahi, mungkin setelah itu dia trauma. Tidak berani eksplorasi lagi. Biaya gelas pecah dengan biaya mentalnya yang pecah jauh. Makanya teman-teman, ayolah kita sabar, pelan-pelan. Nah, hasilnya nanti lebih detail lagi adalah yang pertama, aktualisasi dan optimalisasi potensi dan bakatnya. Dari situ kan kita tahu, oh ternyata anakku ini, adikku ini senang dengan elektronik. Buktinya apa? Ono HP dipreteli, ono radio dibongkar-bongkar, ono. Jangan-jangan dia memang bakatnya elektronik. Oh dia bakatnya nyanyi. Tiap hari menyanyi, terus tiap hari, itu kan ketahuan. Coba dilarang sejak kecil. Alah berisik, dia baru mulai nyanyi kita marah-marah. Alah mbok diem. Ayo dia mati potensi nyanyinya. Yang kedua, memberi motivasi belajar. Ini menarik. Banyak anak yang mungkin karena ambisi orang tuanya dipaksa ini, dipaksa itu. Iya, dia jalankan karena dia tetap kalah power sama yang tua-tua, tapi dia tidak nyaman, tidak cinta dengan yang dia lakukan. Misalnya anak dipaksa membaca, misalnya belum waktunya dia senang baca, harus baca, dibeliin buku ini, buku itu, novel, ayo dibaca. Mungkin dia akhirnya ya karena kalah power tadi terpaksa membaca. Tapi khawatirnya membaca ini dalam rekaman otaknya adalah pengalaman yang traumatik. Saya dulu baca dipaksa terus, jadi pokoknya baca itu rasanya ada. Dia tidak nyaman dengan membaca. Ya dia bisa membaca, tapi dia tidak nyaman dengan membaca karena strategi untuk menanamkan bacaannya agak keliru. Belajar juga begitu, dipaksa belajar. Akhirnya ya dia belajar, tapi belajar itu kemudian jadi pengalaman yang bagi dia traumatik. Nah, ini jangan dipakai jurus ya teman-teman. Kalau ayo mas belajar, wah jangan dipaksa dong pak, ngono kamu. Jadi ya kalau kalian harus dipaksa, wis tua kamu. Kalau tidak belajar kapan lagi? Jadi banyak pengalaman-pengalaman harusnya ini penting, berharga dalam diri anak-anak berubah jadi pengalaman traumatik. Jadi kita sering harus bisa ini, harus bisa itu. Tapi cara memerintahkan, mengajaknya menyakiti mentalnya, menyakiti pikirannya, menyakiti jiwanya. Akhirnya dia mungkin melakukan itu tapi dengan berat hati atau dengan traumatik. Mungkin besok kalau dia punya power, punya kekuasaan, dia alah sudah tidak usah baca lagi, tidak apa-apa. Ya sekarang dia powerless, tidak punya kekuatan, tidak punya daya tawar. Nah ini boleh ini dikiaskan ke banyak kasus, mungkin ngaji, mungkin hafalan, mungkin macam-macam yang jangan sampai jatuhnya trauma. Baik, nah inilah misinya metode Montessori.